Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah wanita di sore Jumat ini. Meskipun keadaan di luar sana tidak memungkinkan ya saudara-saudara, tapi kita tetap yakin bersama dengan Tuhan kita. Kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang selalu menyertai kita, dan senantiasa kita dalam sukacita bersama dengan Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita mau berdoa, kita memulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini kalau kami boleh berkumpul kembali untuk mengadakan ibadah wanita di Jumat ini ya Bapak. Tuhan, kami siapkan hati kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan sukacita yang daripadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya, biar Engkau yang beracara Tuhan, Kau yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami siap untuk memulai ibadah ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. Pujian ini bersama-sama, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rindu-Mu. Katakan, hidupku hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang Tuhan untuk memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak
Shalom, saudara-saudaraku dan ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Semua oleh karena kasih, karunia, dan kemurahan Tuhan. Kita juga boleh bersyukur kalau saat ini kita masih boleh beribadah. Sekalipun kita tidak bertemu secara wajah seperti biasa di gereja. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, beribadah, Tuhan itu pasti ada. Oleh sebab itu, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, untuk saat ini, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba akan sampaikan, biar Engkau sendiri yang memimpinnya. Bahkan kami sebagai wanita-wanita-Mu boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu dan saudara yang Tuhan kasihi. Kalau saat ini memang tidak terasa, sudah kurang lebih sejak bulan Maret pertengahan kita tidak lagi beribadah di gereja. Tapi kita boleh bersyukur kalau saat ini kita boleh bersama-sama belajar, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan saya beri tema yaitu menjadi terang di tengah kegelapan. Saya ulangi, menjadi terang di tengah kegelapan. Dengan kita menentukan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Peranan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita? Apa yang harus kita renungkan? Oleh sebab itu mari kita sama-sama baca. Yang terdapat di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan bacakan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya. Nah, salah satu peran menurut Alkitab yang Tuhan inginkan, ya agar kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan itu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Kita sebagai wanita-wanita Tuhan yang dikatakan orang-orang benar itu sangat dibutuhkan. Ya di tengah-tengah dunia ini ya menjadi terang, menjadi harapan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Ya, kita harus menjadi terang, khususnya saat-saat sekarang ini ya sedang menghadapi pandemi 19 ini. Kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan yang harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Mengapa saat ini banyak wanita-wanita Tuhan ya yang tidak menjadi terang? Saya akan memberikan 2 poin. Yang pertama, ya, tidak menghidupkan dan tidak melakukan firman. Setiap minggu mungkin sudah beberapa kali ya, kalau masih ada kita beribadah di gereja, bisa 3 kali, 4 kali ya, di dalam ibadah-ibadah itu kita mendengar firman Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita hanya mendengar ya, tapi kita tidak dengar-dengaran. Sehingga firman yang kita dengar itu salah satu yaitu di dalam Matius ada dikatakan ya, maka itu ada 4 contoh ya perumpamaan seorang penabur ya. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua di batu-batu, yang ketiga di semak-semak, yang keempat di tanah yang baik. Saya percaya kita sudah sering kali ya membaca, banyak juga hamba Tuhan yang membawa firman ini tentang perumpamaan seorang penabur. Kalau dalam ayat yang keempat
ya di dalam Matius, di dalam Markus 4 itu ayat yang keempat dikatakan, pada waktu menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, jadi pada waktu kita dengar firman, ya mungkin pikiran kita ini kemana-mana. Ya, jadi firman itu tidak sampai ke dalam hati kita. Ya, jadi dikatakan jatuh di pinggir jalan. Nah ini bisa dikatakan juga ya firman Tuhan itu jadi hampa. Ya, hampa. Ya, iman kita kosong, tidak ada artinya waktu kita dengar firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kalau firman ditaburkan oleh hamba Tuhan, ya jangan sampai hampa. Ya, firman itu tidak ada gunanya. Ya, yang kedua, jatuh di batu-batu. Ya, dalam ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya, di sini berbatu-batu karena tanahnya tidak banyak. Ya, tumbuh ya, tapi sebentar. Nah, itu juga dikatakan ya bagaimana itu seorang anak Tuhan ya ikut Tuhan itu asal-asalan ya, tidak serius. Nah, itu ya jadi tidak bisa menjadi terang. Yang ketiga, jatuh di semak-semak. Ayat yang ke-7. Sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati sehingga tidak berbuah. Jadi tumbuh ya, tumbuh tapi ada lalang, ada gandum ya. Jadi itulah orang yang pelin-pelan dikatakan ya, orang yang percaya ya dan juga ragu. Jadi suam-suam kuku itu Tuhan tidak kehendaki. Dan yang keempat ya, jatuh di tanah yang baik. Ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, inilah orang yang berkualitas, orang yang hidupnya bisa menjadi terang. Inilah yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Ya, supaya bila mana kita dengar firman Tuhan, ya firman Tuhan itu bertumbuh, ya, sehingga hidup kita ini bisa menjadi terang. Ya, itu yang pertama. Ya, kenapa? Ya, kita tidak bisa menjadi terang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, karena kita tidak menghidupkan firman. Kita tidak melakukan, kita hanya dengar, tapi kita tidak dengar-dengaran. Ya. Nah, yang kedua, percaya Tuhan hanya di mulut. Mungkin juga kita percaya kata orang. Ya. Jadi kehidupan kita itu, ya, tindakan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, ya, masih banyak, saya percaya WBI di BO sana tidak demikian ya. Masih banyak orang yang masih percaya mau pindah rumah, lihat hari. Katanya kalau hari Sabtu nggak baik. Ya, saya terus terang, saya pindah rumah setiap 2 kali pindah hari Sabtu. Karena apa? Karena Tuhan kasih saya hikmat supaya Minggu bisa ke gereja. Nah, ada lagi apa? Orang yang ingin menikahkan anak, lihat hari. Padahal semua hari, harinya Tuhan baik. Ya, macam-macam ya. Itulah yang tidak menjadi terang ya. Oleh sebab itu kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, ayo ya, kita hidup harus menjadi terang. Tindakan kita setiap hari, jangan ribut terus di dalam rumah tangga. Khususnya nih, saya banyak dengar ya, saat-saat pandemi ini banyak orang rumah tangga yang ribut, bahkan bisa bercerai. Karena apa? Mungkin ya, karena hal ekonomi, hal yang lain-lain. Sebab itu biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saat-saatnya ini Tuhan mau ya, ini terjadi, saya terlalu yakin semua rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin kita para wanita khususnya ya sebagai penopang di dalam doa bersama suami, bersama anak-anak. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, biarlah kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam masalah. Ya, yang kadang-kadang yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, tapi kita bersyukur punya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Asal tentunya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki.
Nah, saya sekarang nanya ya, bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup terang di tengah-tengah dunia, khususnya kita sebagai wanita-wanita Tuhan. Yang pertama, jaga perkataan. Nah, jaga perkataan ini kalau tidak salah ya, ini adalah nilai dari gereja kita, nilai yang kedua. Ya, jaga perkataan. Yang pertama ada 5, masih ingat? Yang pertama, jaga apa? Jaga hati. Kedua, jaga perkataan. Ketiga, dukung keputusan pemimpin. Ya, keempat, maksimalkan potensi. Yang kelima, saling membantu atau saling membangun. Ya, biarlah ini ya caranya supaya kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, jaga perkataan kita. Yuk kita baca dari Amsal 16 ayat yang ke-24. Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amin. Nah, inilah ya perkataan kita yang menyenangkan. Ya, itu dikatakan seperti madu ya, yang membuat hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, orang sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus menjadi terang juga dengan perkataan kita ya. Dalam Amsal 18 ayat 21 juga ada dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, oleh sebab kita hati-hati dengan perkataan kita ya, perkataan yang membangun ya. Misalkan gini, ada orang yang sakit ya, jangan kita menghakimi, jangan kita katakan kamu dosa sih, kamu ini sih, itu sih ya. Tapi kita kuatkan dia dengan kata-kata kita yang membangun, itu menguatkan dia ya. Nah, kata-kata yang tepat di waktu yang tepat akan menimbulkan pengharapan dan semangat dan menimbulkan kekuatan bagi orang yang mendengarnya ya. Kadang-kadang kita tidak sadari ya, dengan perkataan kita yang tidak baik ya, kita tidak menjadi terang. Tetapi sebaliknya, dengan perkataan yang baiklah itu yang akan menyejukkan, memberkati, dan perkataan yang menguatkan orang di sekitar kita ya. Oleh sebab itu yuk kita belajar, kalau kita menjadi terang ya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita jaga perkataan kita ya. Yang kita harus jaga apa yang keluar dari mulut kita ini, kita harus hati-hati, jangan suka kita menghakimi ya. Saya juga belajar, saya belajar selalu menjaga perkataan saya ya. Saya belajar, saya minta Tuhan supaya saya bisa menjaga perkataan saya ya, dan juga saya tidak mau menghakimi orang, karena penghakiman itu hanya ada di tangan Tuhan ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Yang kedua, kita harus menjadi orang yang murah hati. Nah, murah hati itu lawannya apa? Pelit ya. Kalau di dalam Matius 15 ayat 7 ada dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan ya. Jadi kalau kita murah hati, kita juga akan beroleh kemurahan ya. Orang yang murah hati akan memberi tanpa syarat ya, tanpa meminta imbalan ya, tidak hitung-hitungan, apalagi untuk pekerjaan Tuhan ya. Kita tidak boleh hitung-hitungan ya, khususnya zaman sekarang, saat ini, saat pandemi ini. Yuk kita belajar mempunyai hati yang murah hati ya. Kalau kita ada berkat dan kita berikan ya, itu juga bukan hanya berkat-berkat materi, bukan ya, berkat kepedulian ya, berkat pengampunan itu juga harus kita beri ya. Saya boleh bersaksi sedikit ya. Saya pernah ya difitnah orang. Saya mau tanya, kalau difitnah enak atau tidak? Tidak kan? Kalau difitnah itu sakit isi hati, sakit ya. Saya difitnah sama orang yang kebetulan tinggal dekat rumah almarhum Ibu Lena. Saya kenal sama orang itu karena orang itu pernah ikut beribadah di rumah saya, persekutuan. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan gini sama Ibu Lena, Bu Lena, jangan temenin Ibu Tina. Dia tahu tuh saya suka jalan ke gereja sama Ibu Tina, karena Ibu Tina itu suka utang, nggak bayar. Bayangkan Ibu, waktu saya dengar itu hati sih sakit, panas. Tapi saya belajar memberi pengampunan ya, karena Tuhan kan mengajar kita kan ya, untuk kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
apa yang terjadi? Saya nggak balas. Saya hanya berdoa. Tuhan, saya katakan, beri saya kekuatan supaya saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu apa yang terjadi? Waktu saya bertemu di pasar, saya bertemu dengan dia. Ya, saya tidak langsung marah-marah. Ya, apa nanti jadinya? Saya tidak menjadi teladan, saya tidak menjadi terang. Sedangkan orang sudah kenal dengan saya, di rumah ada ibadah. Lalu saya hampiri dia, saya bilang, Ci, sorry ya, saya masih bilang sorry loh. Sorry ya Ci, saya mau bicara. Katanya Ci bilang saya sudah utang orang kemana-mana nggak bayar. Ya, lalu apa yang terjadi? Dia bilang enggak, bukan, dia tidak ngaku. Tidak, orang lain itu Tina yang lain, dia bilang. Ya nggak apa-apa lah, saya pikir. Cuman saya kasih dia nasihat. Ci, kalau bicara hati-hati ya. Kalau belum bukti, jangan ngomong. Ya, saya nggak apa-apa sih, saya maafkan Ci. Saya bilang begitu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya punya Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan, yang selalu Roh Kudus bicara kepada saya. Ya, orang bagaimana jahat kepada saya belajar, saya tidak akan balas. Karena saya tahu pembalasan ada di tangan Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan saat ini, ya, kita sebagai wanita harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya, pertama tadi kita harus menjadi terang, yaitu firman yang kita dengar kita harus hidupi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, firman yang kita dengar itu, maka kita harus percaya sungguh, bukan hanya dengan perkataan atau dengan dari orang, tidak. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Yang pertama, jaga perkataan. Yang kedua, menjadi orang yang murah. Itulah yang Tuhan kehendaki daripada kita. Ya, saya tidak manjangkan firman Tuhan. Saya percaya, saya berhenti berbicara, tapi Roh Tuhan yang akan terus, ya, berbicara ke dalam kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, untuk kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah itu. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kembali Tuhan, Engkau mengingatkan kami, untuk kami sebagai wanita-wanita-Mu boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai masalah. Khususnya saat ini Tuhan, di tengah-tengah kami menghadapi pandemi. Tuhan, hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkau-lah yang menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami sebagai wanita-wanita-Mu, untuk kami hari lepas hari lebih mengerti apa yang harus kami lakukan. Khususnya jadikan kami terang di tengah-tengah dunia ini sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan setiaan kami di dalam kami melakukan kehendak-Mu. Tapi biarlah ya Bapak, Roh Kudus tolong kami. Untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Untuk kami hidup menjadi teladan bagi orang-orang, khususnya orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami sebagai wanita-wanita-Mu, untuk kami boleh menjadi teladan, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Bapak. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh para wanita-Mu dimanapun berada ya Bapak, agar mereka sungguh-sungguh menjadi terang di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai wanita-Mu. Kami serahkan juga seluruh jemaat kami di GBI lokal Tuhan. Biarlah seluruh jemaat boleh sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan-Mu. Seluruh Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani. Juga untuk Bapak Gembala kami, biarlah Engkau tetap berikan hikmat, marifat, apa yang harus Tuhan Yesus dilakukan untuk jemaat kami. Agar seluruh jemaat Tuhan boleh bertambah dewasa, bahkan boleh bertumbuh dalam karakter-Mu Tuhan. Tolong ya Bapak, kami percaya ya Bapak, hanya Engkau-lah satu-satunya pengharapan kami, hanya Engkau-lah satu-satunya penolong kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seraya mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita berpisah, kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kita mau tengadahkan tangan kita. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus,
yang tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita. Kita sama-sama katakan amin. Sampai kita bertemu kembali.